Baik, mohon maaf tadi terputus. Kita lanjutkan ya. Tadi pembahasan tentang sakit ringan, contohnya cantengan yang tidak menyebabkan seseorang meriang, menggigil. Maka sakit cantengan itu tidak boleh bagi seseorang yang mengalaminya untuk tidak berpuasa. Tidak boleh. Artinya dia tetap harus berpuasa. Karena sekali lagi sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyebabkan jika dia maksain puasa maka akan menjadi sengsara. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Amal marid alladzi la yurja bur'uhu. Adapun orang sakit yang tidak mungkin sembuh, sakitnya permanen, nggak mungkin sembuh. Awil ajizu, atau orang yang lemah, anisiam, nggak bisa puasa, ajzan mustamiron, dan lemahnya itu sifatnya terus menerus, nggak akan hilang lemahnya itu. Kal kabir, seperti orang tua, orang yang lanjut usia. Fa innahu yuftir, maka dia boleh untuk berbuka. Jadi orang yang sakit dan sakitnya permanen, nggak bisa sembuh. Lansia, orang tua yang lemah. Dan namanya orang tua kan kelemahannya udah bakalan jadi permanen. Maka dia boleh untuk berbuka atau tidak berpuasa. Wala yajibu alaihil qadha, dan dia tidak wajib mengganti puasa dengan puasa di luar bulan Ramadan. Wa innama tulzimuhu fidyatu. Namun yang diwajibkan baginya adalah bayar fidyah. Jadi dua orang ini, yaitu orang yang sakit dan sakitnya permanen gak bakalan sembuh, atau orang yang lemah dan kelemahannya itu gak akan hilang seperti orang tua, orang yang lanjut usia, dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan yang wajib untuk dia lakukan adalah bayar fidyah, bukan qadha. Apa itu fidyah? Bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan, memberi makan setiap harinya, setiap satu hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Satu hari gak puasa, memberi makan satu orang miskin makanan. Li'annallaha azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla ja'alal it'am, menjadikan memberi makan mu'adilan, hal yang sama lisyam, dengan puasa, hina kana takhir, pada saat ditetapkan bolehnya memilih bainahuma, antara puasa atau memberi makan, fi awwali ma faradhas siyam, di awal-awal ketika puasa ditetapkan. Fata'ayyana, maka diketahui an yakuna badalan, bahwa memberi makan itu bisa sebagai pengganti anhu, dari puasa, indal udhur, ketika adanya udhur. Maksudnya apa? Baik, begini. Orang yang sakit, kita dari awal, orang yang sakit dan bisa sembuh boleh tidak puasa, tapi wajib bayar qadha, namanya bayar utang puasa. Ini syaratnya jika sakitnya adalah sakit yang memberatkan, jika maksain puasa. Adapun orang sakit yang sakitnya nggak bisa sembuh, atau orang tua yang sudah lemah, maka boleh tidak puasa dan wajib bayar fidyah, yaitu memberi
makan orang miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kalau dia nggak puasa 5 hari, ya dia ngasih makan 5 orang miskin. Kalau dia nggak puasa 10 hari, maka dia ngasih makan 10 orang miskin. Kenapa penggantinya fidyah itu dengan makan? Karena perlu kita ketahui di awal-awal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa, di awal-awal Allah mewajibkan berpuasa, itu Allah memberikan pilihan kepada umat Islam. Mau puasa atau mau memberikan makan orang miskin. Kalau yang puasa, kalau yang milih puasa maka dia puasa. Kalau yang memilih memberi makan orang miskin maka dia memberi makan orang miskin. Terserah pilih mau yang mana. Pilih salah satunya boleh. Itu di awal-awal kewajiban puasa. Namun selang beberapa waktu yang ditetapkan hanya berpuasa saja. Makanya ketika ada uzur di mana seseorang nggak bisa puasa dan nggak bisa qadha, maka yang wajib baginya adalah bayar fidyah. Sebab fidyah ini nilainya sama dengan puasa. Kapan nilainya sama? Kok bisa tahu nilainya sama? Karena di awal-awal kewajiban berpuasa, di awal-awal Allah menetapkan kewajiban berpuasa, Allah memberikan pilihan mau puasa atau mau memberi makan orang miskin. Maka dari situ diketahui bahwasanya orang yang nggak bisa puasa, maka yang wajib baginya adalah bayar fidyah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada perkataan beberapa ulama. Yang pertama, yaqulul Imamul Bukhari. Imam Bukhari berkata rahimahullah, wa amma syekhul kabir, adapun orang tua yang lemah, yang sudah lemah, idza lam yatiq as-siyam, kalau dia sudah nggak bisa berpuasa, faqad at'ama anasun ba'dama kaburu aman au amain, maka sesungguhnya sahabat Anas, beliau memberikan makan orang miskin ketika beliau telah lanjut usia dan telah lemah. Dan itu berlangsung selama 1 tahun atau 2 tahun. An kulli yaumin miskinan. Setiap 1 hari yang beliau tidak berpuasa, beliau memberi 1 orang miskin makanan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, fi syaikhil kabiri, berkenaan orang tua yang sudah lemah karena sudah lanjut usia, wal mar'atul kabiratu, dan seorang nenek yang sudah lemah, la yastati'ani, di mana keduanya tidak bisa lagi an yasuma, untuk berpuasa, fal yut'ima, hendaklah keduanya memberi makan, makana kulla yaumin miskinan, sesuai dengan berapa hari dia nggak puasa, maka sejumlah itu pula lah dia memberi orang miskin makan. Maksudnya apa? Dari perkataan falyut ima makana kulli yaumin miskinan, kalau dia nggak berpuasanya 15 hari, maka dia memberi makan 15 orang miskin. 10 hari nggak puasa, 10 orang miskin dia beri makan. Seperti itu. Fayut'imal ajizu anisyam, maka orang yang nggak mampu untuk berpuasa, ajzan la yurja zawaluhu, orang yang nggak bisa berpuasa karena lemah, di mana lemahnya la yurja zawaluhu, nggak bisa hilang atau permanen, fayut'im, maka hendaklah dia memberi makan. Bimaradin kana au kabir, baik lemahnya itu karena sakit atau karena memang sudah tua. An kulli yaumin miskinan, 1 hari dia nggak puasa, memberi satu orang miskin. Berapa banyak jumlah makanan yang diberikan? Nisfu sa'in, setengah so' min bur, dari gandum, au tamr, dari kurma, au aruz, atau dari beras, au nahwiha, atau selainnya, min qutil balad, dari makanan pokok suatu negeri. Wa miqdaru so', takaran 1 so' itu kilu warubu takriban,
Kilu warubu takriban. Maaf, saya salah bahasa. Wa miqdaru so'i, dan takaran satu so itu kiluani warubu takriban. 2 kilo 1/4. Nah, atau itu hitungannya 2,25 kilogram. Fayakunul it'amu an kulli yaumin, maka memberi makan untuk setiap harinya adalah kilogram wa mi'atun wa khamsatu wa isrina graman takriban. Kira-kira yang harus dia berikan adalah 1 kilo 120 dan 125 gram. Nah, gampangnya 1,125 kilogram. Kan satu so itu sama dengan 2,25 gram. Itu satu so. Sedangkan disebutkan bahwa memberi makannya itu bukan satu so, tapi setengah so. Maka setengah so itu takarannya adalah 1,125 kilogram. Jadi satu hari nggak puasa, fidyahnya adalah memberi makan satu orang miskin. Berapa jumlahnya? Jumlah makanannya adalah 1,125 kilogram. Setiap satu pemberian makan jumlahnya 1,125 kilogram makanan pokok. Mungkin beras kalau di sini ya, seperti beras kalau di negara kita. Kalau 2 kali, 3 kali ya disesuaikan dengan harinya. Berarti 3 orang miskin, 4 orang miskin, atau 5 orang miskin. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Hadza, dan hal ini wa in shamal marid, jika orang yang sakit ini tetap ingin berpuasa di mana dia mampu ya untuk berpuasa, sahha siyamuhu, puasanya sah, wa ajza'ahu, dan hal itu bisa membuatnya mendapatkan balasan pahala di sisi Allah. Ya. Sah, puasanya sah dan dianggap. Puasanya sah dan juga dianggap. Seperti itu. Dengan catatan jangan memaksakan dirinya, apalagi sampai nanti menyengsarakan. Ini nggak boleh. Ya, orang yang sakit boleh berpuasa kalau memang dia menganggap dirinya mampu dan tidak memaksakan, apalagi sampai menyengsarakan. Itu boleh kalau nggak sampai memaksa atau nggak sampai menyengsarakan, itu boleh. Tapi kalau sampai memaksa atau sampai menyengsarakan, ini yang nggak boleh. Atsani, kemudian yang kedua kita lanjutkan, asafaru, yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa adalah safar, pergi jauh. Fayubahu lil musafir, diperbolehkan bagi orang yang pergi safar, al-fitru, untuk tidak berpuasa fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada'u, namun wajib baginya untuk qada, bayar puasa dengan puasa di luar bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum", maka barang siapa di antara kalian maridon, yang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Ayat ini sama dengan ayat yang kedua ini, makanya kita tidak bahas. Sama kok, dua ayat ini saling melengkapi. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anisiyami fis safar, tentang berpuasa dalam safar. Kata Nabi, in syi'ta fasum, kalau kamu mau silakan puasa, wa in syi'ta fa'aftir, kalau kamu mau berbuka ya silakan juga nggak berpuasa. Artinya kalau kamu mau puasa silakan puasa, kalau kamu nggak mau puasa ya juga silakan nggak puasa, nggak apa-apa. Artinya diberikan keringanan. Wa kharaja ila Makkah, dan Nabi pernah keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk pembukaan kota Mekah. So iman, beliau dalam keadaan puasa awalnya fi Ramadan,
dan hal itu terjadi di bulan Ramadan. Falamma balagal qadid, ketika beliau sampai di daerah yang namanya Qadid, aftara, beliau pun berbuka, padahal belum maghrib beliau tapi berbuka. Fa'aftaran nas, maka orang-orang pun mengikuti beliau. Jadi pada saat itu Nabi SAW melihat para sahabatnya keletihan, kecapean melakukan perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah dalam keadaan puasa. Maka Nabi SAW dengan kelembutan dan perhatiannya, beliau pun berbuka, menyengaja dirinya untuk berbuka karena memang dalam keadaan safar, agar para sahabatnya juga bisa berbuka. Baik. Wa yubahul fitr fis safar, dan diperbolehkan tidak berpuasa dalam keadaan safar at-tawil yang panjang, alladzi yubahu fihi qasru salat, yang mana dibolehkan pula dalam safar tersebut mengqasar salat. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Safar yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa adalah safar yang membolehkan kita untuk mengqasar salat. Jadi nggak semua safar membolehkan kita untuk tidak berpuasa Ramadan. Safar yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan adalah safar yang membolehkan untuk mengqasar salat. Bagaimana itu? Baik, kita lanjutkan. Wa huwa ma yaqdiru bisama niyatin wa arba'ina milan, yaitu safar yang jaraknya kira-kira 48 mil, atau hawalai kira-kira samanina kilometron, 80 km. Kalau safar sudah mencapai 80 km, maka kita diperbolehkan untuk mengqasar salat. Kalau kita sudah boleh qasar salat, maka kita juga boleh untuk tidak berpuasa. Namun yang wajib adalah ganti puasanya dengan puasa di luar bulan Ramadan. Lanjut, wasafarul mubihu lil fitri, dan safar yang membolehkan untuk tidak berpuasa fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, huwa safarul mubah, adalah safar yang hukumnya mubah. Contoh, safar untuk berkunjung ke rumah saudara, safar untuk bekerja, itu boleh. Fa in kana safaru maksiatin, jika safarnya adalah safar maksiat, au safaron, atau safar yuradu bihi tahayul alal fitri, safarnya dia lakukan agar dia bisa tidak berpuasa. Jadi dia akal-akalan, saya kayaknya nggak mau puasa, safar aja biar nggak puasa. Nah, dia akal-akalan. Lam yubih lahul fitru, maka hal tersebut tidak membolehkan untuknya berbuka. Artinya dia tetap harus berpuasa bihadas safari, dengan safar ini. Wa in shamal musafiru sahha shaumuhu wa ajza'ahu, jika seorang musafir itu tetap ingin berpuasa, maka puasanya sah dan dianggap sebagai amal ibadah. Li hadithi Anas radhiyallahu an, hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an nabi, dahulu kami pernah safar bersama Nabi. Falam ya'ibis sha'im alal muftir, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, walal muftir ala sha'im, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi sama-sama menghargai. Yang mau puasa sono silakan puasa, yang mau berbuka ya silakan berbuka juga, nggak ada yang nyalah-nyalahin. Walakin bisyartin, tapi dengan syarat, alla yasyuk alaihi shaum, hendaknya puasa itu tidak memberatkan dia fi safar, dalam safar. Fa in syaqqa alaihi, jika puasanya memberatkan, au adharra bihi, atau bahkan sampai membahayakan, fal fitru fi haqqihi afdal, maka berbuka dalam keadaan seperti ini lebih baik. Akhdan bir rukhsah, sebagai bentuk pengamalan rukhsah, keringanan. Di anna Nabi SAW, karena Nabi SAW ra'a fi safar, pernah melihat dalam safar, rajulan sha'im, seseorang yang sedang berpuasa, qad dhullila alaihi, sedang dinaungi, dipayungin, min syiddatil har,
karena saking panasnya cuaca. Wa tajma'un nas haulahu, dan orang-orang berkumpul di sekitarnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah dari kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah haid. Baik, ini karena waktunya sudah hampir habis, penjelasannya Pak Ustadz singkat saja ya. Jadi yang berikutnya adalah haid dan nifas. Haid dan nifas adalah sebab yang membolehkan perempuan untuk tidak berpuasa, hanya perempuan. Ketika seorang perempuan haid atau mengalami nifas, maka dia wajib untuk tidak berpuasa. Nggak boleh dia memaksakan diri untuk berpuasa. Nah kalau gitu nanti dia nggak dapat pahala dong. Tidak. Ya, justru dengan tidak berpuasanya perempuan yang sedang haid atau nifas karena menjalankan perintah Allah, maka dia mendapatkan pahala karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat, dia tidak puasa karena dia sedang haid dan nifas, maka dia dapat pahala. Jika seorang wanita yang haid atau nifas maksain puasa, maka puasanya batal dan gak dianggap. Apa yang wajib bagi orang yang sedang haid atau nifas? Yang wajib baginya adalah qada, membayar puasa dengan puasa lagi di luar bulan suci Ramadan. Jika dia haid di bulan Ramadan selama 5 hari, maka dia bayar puasa selama 5 hari di luar bulan suci Ramadan. Seperti itu. Ya. Jadi haid dan nifas adalah sebab yang mewajibkan seorang wanita untuk tidak berpuasa. Dan yang harus dia lakukan adalah membayar qada, bayar puasa dengan puasa. Itu yang ketiga. Kemudian hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa juga adalah hamil atau menyusui. Ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui boleh baginya untuk tidak berpuasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan kalau dia nggak puasanya karena khawatir terhadap dirinya, maka yang dia lakukan adalah, ya, jika wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui dia nggak berpuasa karena dia khawatir terhadap keselamatan dirinya, maka yang harus dia lakukan adalah membayar qada, bayar puasa dengan puasa. Tapi jika wanita yang hamil atau sedang menyusui ini nggak puasa gara-gara khawatir akan keselamatan bayi atau janinnya, maka yang dia lakukan adalah qada dan juga fidyah. Qada dan juga fidyah. Sekali lagi Ustadz ulangi, wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui, dia nggak berpuasa karena khawatir keselamatan dirinya. Maka yang dia lakukan hanyalah qada saja. Tapi jika dia nggak puasa karena khawatir akan keselamatan janin atau bayinya, maka yang dia lakukan dua. Apa itu? Qada dan juga fidyah. Seperti itu. Kalau yang dikhawatirkan adalah janinnya. Bagaimana kalau misalnya dia mengkhawatirkan dirinya dan juga janinnya atau bayinya? Ya tetap yang dia lakukan adalah qada dan bayar fidyah. Karena di sana dia mengkhawatirkan janin atau bayinya juga. Nah, alangkah baiknya jika wanita yang sedang hamil atau menyusui ini berkonsultasi dulu kepada bidan atau dokternya. Tanya, kira-kira kalau saya berpuasa baik tidak untuk diri saya dan bayi atau janin saya? Kalau dokter atau bidannya bilang boleh, baik dan gak apa-apa, silakan dia berpuasa. Dan itu akan mendapatkan pahala. Tapi jika dokter atau bidannya bilang jangan puasa karena nggak baik buat diri ibu
atau nggak baik buat diri bayi atau janinnya, maka dia harus bayar kodo atau bayar kodo dan juga fidyah, seperti itu. Baik, itu dia hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami dengan baik, dan semoga Allah mendatangkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.